Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifa Salsabila dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan apa itu RPM. RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam dalam konteks pendidikan Indonesia, adalah dokumen panduan rancangan pembelajaran yang mengutamakan pemahaman holistik, keterlibatan siswa, dan pembentukan karakter. Guru juga mengajak siswa belajar bukan cuma menghafal, tetapi paham sampai akarnya dan tahu cara menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum merupakan bagian awal yang berisi identitas dan gambaran dasar pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tujuannya agar guru utama pembaca mengetahui data utama pembelajaran secara singkat dan jelas. Informasi umum dalam RPM meliputi: yang pertama, ada nama sekolah, nama satuan pendidikan tempat pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, kelas atau semester, menjelaskan jenjang kelas dan semester yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada mata pelajaran, berisi materi pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, ada elemen pengukuran. Elemen pengukuran merupakan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan kegiatan mengukur, membandingkan, dan menggunakan satuan baku maupun tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada alokasi waktu, menunjukkan jumlah waktu yang digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik adalah kondisi kapasitas atau sejauh mana pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelum mereka memulai suatu materi pembelajaran baru. Selanjutnya yaitu karakteristik materi pembelajaran. Karakteristik materi pembelajaran yaitu analisis mengenai sifat, jenis, tingkat kedalaman materi yang akan diajarkan. Memahami karakteristik materi sangat penting agar guru dapat menentukan metode mengajar, media, dan alokasi waktu yang paling efektif. Nah, aspek-aspek yang diidentifikasi terdapat 3 macam. Yang pertama ada jenis materi, yaitu apakah materi tersebut bersifat fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Yang kedua yaitu tingkat kesulitan dan kontekstualitas, yaitu apakah materi ini bersifat konkret, mudah diamati langsung di sekitar siswa, atau bersifat abstrak, yaitu memerlukan alat peraga atau stimulus. Yang ketiga yaitu prasyarat, yaitu kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum masuk ke materi ini. Misal, sebelum belajar perkalian, karakteristik materi mengharuskan siswa paham penjumlahan berulang. Nah, selanjutnya yaitu ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan adalah sekumpulan kompetensi, keterampilan, dan karakter yang diharapkan melekat pada setiap peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Di Indonesia, standar ini mencakup 8 dimensi utama yang dirancang secara holistik untuk membentuk pribadi yang seimbang dan siap menghadapi masa depan. Kedelapan dimensi profil ini yaitu yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Desain pembelajaran adalah proses merancang kegiatan belajar secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Komponen utama dalam desain pembelajaran yaitu: yang pertama, menentukan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pembelajaran. CP menjadi dasar guru dalam menyusun tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan asesmen.
Tujuan menentukan CP. Yang pertama, menjadi pedoman guru dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan arah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat, menjadi dasar penyusunan asesmen pembelajaran. Prinsip menentukan CP yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, sesuai fase perkembangan siswa. Yang ketiga, kontekstual dan fleksibel. Yang keempat, berorientasi pada kompetensi. Dan yang kelima, mendukung pembelajaran bermakna. Langkah menentukan CP yang pertama, menganalisis fase dan elemen mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menentukan indikator keberhasilan pembelajaran. Contoh CP pada pembelajaran SD pada materi pengukuran kelas 4 SD yaitu ada dua contoh. Yang pertama, peserta didik dapat mengukur panjang menggunakan satuan baku. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan antar satuan panjang. Komponen desain pembelajaran yang kedua ada menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Topik kontekstual adalah topik pembelajaran yang dekat dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Tujuan menentukan topik kontekstual yang pertama, membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami konsep abstrak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, keterkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran aktif. Yang ketiga, pengalaman langsung. Yang keempat, kerjasama dan diskusi. Dan yang kelima, refleksi pembelajaran. Ciri-ciri topik kontekstual. Yang pertama, berkaitan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yang kedua, mudah diamati di lingkungan sekitar. Yang ketiga, sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, memancing rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Langkah menentukan topik kontekstual. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan siswa. Yang kedua, memilih topik yang dekat dengan siswa. Yang ketiga, menghubungkan dengan materi pelajaran. Yang keempat, menentukan aktivitas nyata. Contoh implementasinya pada materi pengukuran, yaitu mengukur panjang meja kelas atau mengukur tinggi badan teman. Komponen desain pembelajaran yang ketiga yaitu mengintegrasi lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Integrasi lintas disiplin ilmu adalah menghubungkan beberapa mata pelajaran dalam satu topik agar pembelajaran lebih utuh dan bermakna. Tujuannya yaitu membantu siswa memahami hubungan antar ilmu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Prinsip integrasi yang pertama, keterkaitan antar mata pelajaran. Yang kedua, berbasis tema atau masalah. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Langkah integrasi yang pertama, menentukan tema atau topik utama. Yang kedua, menghubungkan mata pelajaran yang terkait. Yang ketiga, menyusun aktivitas pembelajaran terpadu. Yang keempat, menentukan asesmen yang sesuai. Contoh implementasi di SD pada materi pengukuran. Pada mata pelajaran matematika, aktivitasnya mengukur panjang benda menggunakan satuan baku seperti cm dan meter, serta membandingkan hasil pengukuran. Pada materi IPA, mengamati dan mengukur benda atau makhluk hidup di lingkungan, misalnya tinggi tanaman atau panjang daun. Dan pada materi bahasa Indonesia, menyampaikan hasil pengukuran secara lisan dan menulis laporan sederhana hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. Adapun ciri-ciri dari tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, berorientasi pada hasil belajar, yang kedua, spesifik dan jelas, yang ketiga, terukur atau measurable, dan yang terakhir, relevan dan kontekstual. Selanjutnya yaitu komponen TP. Yang pertama, A. Audiens, subjek atau peserta didik yang akan belajar. B. Behavior, yaitu perilaku atau kompetensi spesifik yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, C. Atau condition, yaitu kondisi atau batasan aktivitas dan fasilitas yang diberikan kepada peserta didik saat belajar atau selama proses evaluasi. Dan yang terakhir, D, yaitu degree, adalah tingkat keberhasilan, standar pencapaian, atau kriteria penguasaan yang diharapkan dari peserta didik.
langkah menurunkan TP dari capaian pembelajaran. Yang pertama, analisis CP dengan cara membaca dan memahami kalimat kompetensi serta materi pada fase yang dituju. Yang kedua, identifikasi kompetensi dengan cara mencari kata kerja tindakan dalam teks CP, misalnya menganalisis, membuat, dan menjelaskan. Yang ketiga yaitu identifikasi konten, mencari topik atau materi inti dalam teks CP. Dan yang terakhir, rumuskan TP, yaitu dengan cara menggabungkan kompetensi dan konten menjadi kalimat tujuan yang jelas. Adapun contoh aktivitas pembelajaran nyata, yaitu praktik menimbang buah, buku, atau tepung di kelas menggunakan timbangan digital ataupun timbangan jarum. Selanjutnya adalah menentukan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran adalah rancangan atau susunan proses pembelajaran yang digunakan guru agar kegiatan belajar berjalan secara sistematis, terarah, dan mencapai tujuan pembelajaran. Kerangka pembelajaran mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, praktik pedagogis adalah cara guru mengelola pembelajaran agar siswa aktif, kreatif, dan memahami materi dengan baik. Yang kedua yaitu lingkungan pembelajaran adalah kondisi tempat belajar yang mendukung siswa merasa nyaman, aman, dan aktif dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan digital adalah penggunaan teknologi untuk membantu proses pembelajaran agar lebih menarik dan efektif. Dan yang terakhir yaitu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran adalah di mana kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan lingkungan dalam mendukung proses belajar. Selanjutnya yaitu langkah menyusun kerangka pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode dan strategi pembelajaran. Yang keempat, pengembangan aktivitas dan pengalaman belajar. Yang kelima, menyiapkan asesmen atau penilaian. Dan yang terakhir, mengevaluasi kembali dan menyesuaikan kerangka belajar. Belajar dalam rencana pembelajaran mendalam adalah serangkaian aktivitas interaktif yang dirancang secara sistematis agar siswa terlibat secara aktif, baik secara mental, emosional, maupun kognitif, guna mencapai pemahaman yang mendalam atau deep learning. Pengalaman belajar memiliki tujuan utama, yaitu menggeser pola pembelajaran hafalan menjadi pembelajaran yang berbasis pemahaman utuh dan melatih keterlibatan emosional dan fokus siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan. Ada 3 pilar utama pengalaman belajar rencana pembelajaran mendalam, yaitu ada berkesan atau meaningful, mengajak pikiran dan emosi siswa hadir seutuhnya di dalam kelas. Yang kedua yaitu bermakna atau meaningful, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu menggembirakan atau joyful, membangun suasana belajar yang positif dan memotivasi. Kegiatan awal. Kegiatan awal ini adalah fase pengondisian di awal kelas untuk menyiapkan mental siswa agar siap belajar atau ready to learn dan memahami relevansi materi. Tujuannya yaitu menghilangkan distraksi pikiran siswa sebelum pelajaran dimulai, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa sejak menit pertama. Prinsipnya berpusat pada kesiapan emosional peserta didik, keterkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pengondisian fokus, melakukan latihan kesadaran diri. Yang kedua, stimulus kontekstual, memberikan pertanyaan pemantik berupa fenomena nyata di sekitar siswa. Masuk pada kegiatan inti tahap 1. Tahapan ini adalah tahap eksplorasi mandiri di mana siswa membangun pemahaman awal mengenai suatu konsep melalui observasi yang terfokus. Tujuannya membantu siswa mengenali karakteristik objek dan alat matematika secara mendalam tanpa distraksi.
Prinsipnya pembelajaran aktif dan pengalaman langsung atau hands-on experience. Ciri-cirinya, siswa fokus mengamati, tenang, dan kritis terhadap objek yang sedang dihadapi. Langkah-langkahnya ada dua. Yang pertama yaitu guru membagikan media belajar atau alat ukur kepada siswa. Yang kedua, siswa diminta mengamati komponen alat tersebut secara mandiri dan sesama. Masuk pada kegiatan inti tahap 1. Tahapan ini adalah tahap eksplorasi mandiri di mana siswa membangun pemahaman awal mengenai suatu konsep melalui observasi yang terfokus. Tujuannya membantu siswa mengenali karakteristik objek dan alat matematika secara mendalam tanpa distraksi. Prinsipnya pembelajaran aktif dan pengalaman langsung atau hands-on experience. Ciri-cirinya, siswa fokus mengamati, tenang, dan kritis terhadap objek yang sedang dihadapi. Langkah-langkahnya ada dua. Yang pertama yaitu guru membagikan media belajar atau alat ukur kepada siswa. Yang kedua, siswa diminta mengamati komponen alat tersebut secara mandiri dan sesama. 3. Kegiatan inti tahap 2 atau berpikir berkesandaraan dan bermakna. Pengertian tahap aplikasi konsep di mana siswa berkolaborasi untuk memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar mereka. Tujuannya yaitu menguji kebenaran konsep yang dipahami lewat kerjasama dan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu prinsip, kerjasama, diskusi, kelompok, dan kontekstual. Ciri-cirinya yaitu terjadi komunikasi dua arah antar siswa, aktif bergerak, dan berbasis tantangan atau challenge based. Langkah-langkahnya yaitu guru membentuk kelompok kecil 3-4 siswa, guru memberikan lembar kerja, kelompok berisi tantangan pengukuran objek nyata. Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan inti tahap 3 atau berpikir berkesandaraan dan bermakna. Pengertiannya yaitu tahap konsolidasi berupa refleksi kritis atau metakognisi terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilakukan. Tujuannya yaitu melatih siswa menyadari proses berpikir mereka sendiri, mengetahui apa yang sudah benar, dan mengevaluasi kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu prinsip atau refleksi pembelajaran dan berpikir kritis. Ciri-cirinya yaitu siswa mampu mengutarakan pendapat, menganalisis kesalahan, dan menarik kesimpulan logis. Langkah-langkahnya yaitu siswa memeriksa kembali atau cross-check keakuratan hasil pengukuran kelompok mereka. Siswa mempresentasikan hasil dan merefleksikan kendali teknis yang dihadapi. Yang kelima yaitu kegiatan penutup atau berprinsip bermakna dan menggembirakan. Pengertiannya yaitu fase akhir pembelajaran untuk mengunci tingkatan jangka panjang atau retensi dan mengakhiri kelas dengan kesan emosional yang positif. Tujuannya yaitu menghubungkan hasil belajar hari ini dengan manfaatnya bagi masa depan siswa, atau memastikan siswa meninggalkan kelas dengan perasaan senang dan termotivasi untuk belajar lagi. Prinsipnya yaitu apresiatif, reflektif, dan merayakan keberhasilan belajar. Langkah-langkahnya yaitu refleksi manfaat, menyimpulkan kegunaan ilmu secara konkret, judul ending, atau memberikan apresiasi atau game evaluasi singkat yang menyenangkan. Asesmen dalam konteks rencana pembelajaran mendalam atau RPM, asesmen tidak sekedar dimaknai sebagai alat untuk memberi nilai atau angka di akhir bab, melainkan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang sistematis untuk mengukur ketercapaian kompetensi belajar siswa. RPM menekankan pada pemahaman yang mendalam atau deep learning dan berkesadaran, sehingga asesmen di dalamnya dirancang untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkala, memberikan umpan balik atau feedback yang berkonstruktif bagi siswa dan guru, memetakan kesiapan, minat, serta profil belajar siswa sejak awal. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen awal diagnostik kognitif. Asesmen pada awal pembelajaran perlu direncanakan untuk mendapatkan bukti kesiapan belajar secara emosional dan mental, pengetahuan awal, dan kebutuhan belajar peserta didik. Umumnya
Metode yang digunakan adalah pertanyaan lisan seperti apersepsi atau menghubungkan pengetahuan lama siswa dengan materi baru, dan pemantik atau memicu rasa ingin tahu dan pemikiran kritis siswa. Contoh, tanya jawab, pretest, observasi, tebak gambar, mind mapping. Tujuannya mengetahui pemahaman awal siswa, menentukan strategi metode pembelajaran yang sesuai. Asesmen proses atau formatif. Asesmen selama proses pembelajaran direncanakan untuk memantau perkembangan belajar murid, memberikan umpan balik untuk perbaikan kontinu, baik dari guru ke murid maupun dari murid ke guru, melalui beragam teknik antara lain observasi, refleksi, diskusi, kuis, atau jurnal pembelajaran. Biasanya yang digunakan saat ini yakni LKPD, lembar kerja peserta didik, penilaian sikap dan keaktifan, dan juga penilaian presentasi. Data asesmen ini digunakan untuk memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran dan atau membuat diferensi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta. Ini adalah asesmen akhir atau sumatif. Asesmen hasil pembelajaran direncanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi sebagai bukti keberhasilan pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran, yaitu asesmen as learning, yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejawat. Asesmen untuk pembelajaran, assessment for learning, yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran, yaitu assessment of learning, yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Contohnya, penilaian sejawat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Gambar di samping adalah contoh dari ketiga isi asesmen tadi dalam RPM kami. Asesmen awal berisi pertanyaan lisan, asesmen proses yaitu nilai sikap dan nilai keterampilan dari LKPD, lalu asesmen akhir nilai pengetahuan yaitu 10 soal untuk mengetahui hasil akhir dari peserta.